Kampus itu menjadi garda pengawal amplifier nurani bangsa. Dan sementara ini di kampus terbagi dua, guru besar yang punya kebebasan, keberanian berekspresi, pimpinan, rektor yang kelihatannya sebagian takut karena mereka mungkin terikat atau menikmati status quo atau apapun namanya perlu dipertanyakan. Nah, padahal saya berharap kalau dulu yang namanya rektor di Indonesia itu kan pencetus penggerak reformasi. Saya ingin sekarang ini forum rektor kompak tunjukkan minta untuk menjaga menciptakan kebebasan berekspresi di kampus dan bebas dari berbagai intervensi. Yang penting mereka adu argumen nalar sehat di kampus. Jadi rektor harus tunjukkan menjaga kampus ini kampus independen bebas bersuara. Itu satu yang selama ini saya belum melihat. Sehingga itu suara guru besar bukan suara kampus. Mestinya tidak mewakili institusi. Iya, mestinya rektor itu seperti dulu. Ya, mereka penjaga, pengawal garda depan itu. Nah, yang kedua, ini ada dua paradigma yang berbeda. Para profesor itu kan suara moral, nalar, etika. Tapi sementara politisi itu kan memang dia fighter untuk memenangkan suara di bawah. Jadi paradigmanya beda. Oleh karena itu mereka dengan cara BLT, dengan bansos atau banleh apapun, karena yang dimenangkan itu kan memperbanyak suara pemilih. Sedang profesor itu kan kemenangan gagasan. Jadi dua kemenangan yang agak berbeda. Jauh nih gitu. Enggak, dalam real politik yang menang jangan-jangan mereka. Pertanyaan saya makanya mereka adalah para politisi. Iya, pertanyaan saya apakah diskusi para intelektual, akademisi ini menciptakan gelombang perubahan mobilisasi, perubahan sikap masyarakat bawah atau tidak? Kalau tidak, ya kita di atas memang kita berwacana secara moral, intelektual, akademis. Tapi jangan-jangan yang menang ya para politisi akhirnya. Anda melihat, Prof, apakah kemudian gelombang itu sampai kepada masyarakat atau akhirnya hanya di kalangan akademisi saja? Perlu di riset ini, sudah kau dari ahli riset itu. Tapi saya khawatir hanya di permukaan aja gitu. Langkah suara seperti Rocky itu harus amplifiernya diperbesar itu. Selama ini dia sudah. Bang Rocky, bagaimana Anda melihat apakah kemudian dampaknya sesuai yang diharapkan dan masuk ini? Bang Rocky ditangkap secara utuh oleh masyarakat. Tahun 97 akhir, likability pada Presiden Soeharto 92%. Dan dalam 2 bulan dia jatuh. Itu soalnya. Jadi ada semacam energi yang nggak mungkin dibaca oleh si penguasa. Fakta gitu. Termasuk tadi membedakan ini presiden atau Jokowi yang berkampanye. Coba saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu ada anak kecil, dia lewat di depan istana dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon. Anak itu bilang begini, lah kok Pak Presiden kencing di pohon? Si orang ini bilang, saya bukan presiden karena saya di luar sidang kabinet. Lalu anak itu bilang begini, iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi itu, di depan pers, itu pasti Bapak presiden. Dia masih ngotot dia bukan presiden. Memang betul dia bukan presiden pada saat itu tuh. Tetapi bagi si anak kecil bagaimana bedainnya tuh kan? Apalagi anak kecil itu bilang, loh kan nggak boleh kencing di pohon. Si orang ini bilang, mana larangannya? Nggak ada larangan memang, karena dalam istana ada toilet, dia bisa milih. Si orang yang disebut presiden oleh si anak ini, adu debat, kan saya bisa milih kencing di toilet atau kencing di bawah pohon, mana larangannya? Anak itu bilang begini, dulu di situ ditulis oleh Dendels, kecuali anjing dilarang kencing di situ tuh. Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu. Tapi mungkin juga orang yang kencing di situ itu tahu itu, tapi dia nggak bisa bahasa Belanda, karena itu sudah bahasa Belanda orang kencing di situ. Sekarang pertanyaan kita, anak itu yang benar apa orang itu tuh? Ini terjadi di negeri Wakanda. Jadi ini poin saya itu, ethics itu tidak perlu diatur. Di lift Kementerian Keuangan misalnya, nggak ada tulisan di situ dilarang kencing di lift, karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing. Karena nggak ada hukumnya. Ya memang nggak ada hukumnya. Buat apa dihukum? Dibuat hukumnya. Ethics itu tidak memerlukan aturan rigid. Justru karena orang punya otak. Bagaimana jadi pegangan etika bersama supaya apa yang dipegang itu satu nilai yang sama? Ada prinsip demokrasi itu habits of the heart diucapkan oleh Tocqueville di Amerika, yang menganggap bahwa ngapain ada undang-undang kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik itu. Yang salah di sini juga adalah soal etik, kode etik, moral, segala macam. Presiden Jokowi tadi apa DKPP itu dia Ketua KPU ditegur oleh DKPP karena melanggar etik. Satu poin. Ketua Mahkamah Agung ditegur oleh Jimli karena melanggar etik. Itu tidak setara etik di situ. Ketua MK maksudnya? Ketua MK itu. Teguran DKPP terhadap Ketua KPU itu dia melanggar etik karena prosedurnya tidak dia lakukan. Padahal ada prosedur itu tuh. Teguran Jimli pada Ketua MK itu teguran etis karena di situ dia menyodorkan kepalanya itu untuk diatur oleh Presiden Jokowi. Jadi pelanggaran etik di dalam kasus Mahkamah Agung itu lebih tinggi status nobility-nya daripada di KPK tuh. Nah, kalau
dikatakan, ya kan dua-duanya udah iya, tetapi Jokowi disebut melanggar etik sebetulnya karena memanfaatkan kekuasaannya untuk menerima tawaran dari seseorang yang adalah bawahannya. Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi, atasnya saya presiden, yang mampu mengatur ketua Mahkamah Konstitusi cuman presiden. Ya. Jadi di dalam relasi moral itu, si Mahkamah Konstitusi, si ketua Mahkamah Konstitusi itu diperalat oleh kekuasaan, maka di situ kita sebut moral presiden buruk. Tapi kan ini jalan terus. Justru Tapi kan itu ini jalan terus kan? itu artinya dari awal ya memang udah begitu. Jadi gue bilang Jokowi nggak akan dengarkan. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau cuti segala. Memang dari awal dia tahu ya gue kuasa, mau ngapain lo? Kalau bagaimana dengan masyarakat? Kalau Anda katakan tadi bahwa tingkat kepuasan terhadap Soeharto sangat tinggi dan kemudian jatuh di 2 hari kemudian, bagaimana dengan masyarakat? Apakah gaung-gaung Ya, suara itu yang ini saya maksud. diserap oleh masyarakat? Energi publik itu satu waktu akan cari kanalisasi itu. Nah sekarang misalnya kenapa masyarakat nggak protes? 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7, tidak lulus SMP, artinya bagi dia BRAS itu, BLT itu lebih berguna Penting. dari debat panggung demokrasi itu. Ya. Kan itu dasarnya kan. Nah karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasi kan itu. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar 2 tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma katakan tugas presiden lepas dari visi misi dia itu 1, pelihara fakir miskin, 2, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan. Karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk memperpanjang dinastinya itu. Oke. Itu hak demokrasi. Dalam negara demokrasi yang namanya berpendapat, yang namanya petisi, seruan, itu suatu hal yang wajar dan dihormati. Dan apalagi kalau kita bicara kritik, kalau kritik itu bisa diibaratkan sebagai vitamin ya untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Karena dalam demokrasi juga pasti ditandai oleh perbedaan pendapat. Dan komitmen presiden adalah patuh dan setia pada nilai-nilai demokrasi dan juga Pancasila dan koridor konstitusi. Dan kita juga bisa mencermat dan pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja, apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan ya untuk politik elektoral. Langsung saya ke Bang Rocky Gerung. Bang, itu ada statement yang kita dengarkan bersama-sama dari Ari Dwi Payana. Pertama mengatakan itu hak demokrasi, kritik adalah vitamin, menghargai perbedaan pendapat, namun juga setelahnya disampaikan apalagi kaitannya dengan politik partisan untuk politik elektoral. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi dihargai atau ternyata masih ada suzon kalau yang Prof. Bambang Juanda tadi katakan? Tadi laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa itu, mereka diintimidasi itu. Jadi keterangan dari saudara, ya tapi sebetulnya kan Ari Dwi Payana pasti konsultasi dulu dengan Pratikno tuh, mau ngomong apa kira-kira kan itu kan bukan hasil pikiran dia sendiri itu. Dan Presiden Jokowi menginginkan ucapan-ucapan itu terlihat manis, demokratis itu. Persis yang ditulis di dalam buku How Democracy Dies itu. Semua pemimpin berupaya untuk mencitrakan diri demokrasi, padahal dia sedang membunuh demokrasi kan. Kan itu yang terjadi kan. Jadi kalau kita lihat apa sebetulnya poinnya tuh ucapan itu tuh. Kalau dalam praktek tetap ada tekanan, kan dasarnya hanya itu tuh. Hitler dulu itu wajahnya kekanak-kanakan. Hitler dipilih secara demokratis tuh. Bahkan di dalam ujung pemerintahan dia, Hitler itu, orang semacam Carl Schmitt, pemikir hukum terbaik di Jerman itu, akhirnya membela tindakan Hitler. Dikasih pembenaran, Heidegger, filsuf paling tajam abad 20 itu, akhirnya sebagai rektor Universitas Marburg itu membela Hitler itu. Jadi kalau cuma belaan kayak dangkal semacam itu kita udah pernah dengar. Pembelaan teoritis diberikan oleh Heidegger pada Hitler. Pembelaan akademis dikasih oleh Carl Schmitt pada Hitler. Dan Hitler akhirnya merasa oh dia dibela kalangan akademisi, sementara pada saat yang sama dia katakan saya dipilih secara demokratis loh di Jerman. Benar, dia dipilih secara demokratis, tapi dia mau membangun SS semacam BIN di sini itu, yang bahkan penduduk kota Berlin nggak tahu bahwa Hitler lagi membangun kekuasaan. Hitler sendiri itu berupaya untuk memperlihatkan the other side of Janus face gitu. Janus itu punya, dewa Janus itu punya dua wajah, wajah bengis dan wajah baiknya. Nah kita melihat wajah bengis itu disembunyikan dengan wajah baik pemandu-pemandu sorak dari Jokowi. Di depan itu kan berjejer
belajar pemandu suara Jokowi kan. Ya. Nah Jokowi sendiri menyusun strategi busuk itu untuk satu putaran segala macam. Jadi Ya, 3 persiapan kebusukan itu di belakang layar tuh. Itu yang kita sebut sebagai, biasanya tuh kalau panggung Yunani itu yang di depan itu dibikin bagus, di belakang itu kasakusuk tuh. Obstinity itu, ya kebusukan. Jadi panggung depan dan panggung belakangnya berbeda. Betul, pas itu yang terjadi. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa komitmen presiden tetap dalam koridor konstitusi, itu hanya pembelaan atau omong kosong belaka. Itu kalimat tukang bakso juga begitu. Kalau kita dengar, ya kata presiden tuh iya, tetapi prakteknya sejak Gibran disodorkan melalui pamannya itu udah penanda pertama bahwa kebusukan sedang dipersiapkan. Something rotten in Denmark itu dalam lakon-lakon Shakespeare misalnya. Jadi kita mencium bau itu. Nah, cuman itu yang kemudian masih ingin ditahan oleh universitas itu. Profesor-profesor ada kita mungkin bisa cari wangian yang lain. Tapi lama-lama busuknya nggak ketahan kan. Itu betul-betul kita mau lihat, mau kasih nama apa presiden ya. Presiden Soeharto bikin hal yang sama, tapi dia sadar belakangan tuh. Jadi kita sebut Soeharto adalah bekas presiden Indonesia, SBY bekas presiden Indonesia. Jokowi masih presiden, tapi dia jadi presiden bekas karena udah bau busuk itu. Lalu apa yang bisa dilakukan sejauh ini, termasuk juga suara dari kampus, guru besar, termasuk rekan-rekan mahasiswa menyuarakan ini? Akankah itu terdengar? Akankah itu diserap sesuai dengan harapan? Ini Gak bakal didengar. Moral itu selalu sifatnya to be or not to be itu. Konfrontasi moral bakal terjadi. Nggak akan ada moderator di situ. Mahasiswa mana mau dengar keterangan apapun dari punakawan-punakawan istana itu. Tadi saya lewat di Pejaten di situ. Mahasiswa mulai bagi-bagi itu koran gerakan rakyat itu isinya adalah 5 kejahatan Jokowi ini segala macam tuh. Pasti kita akan tahu itu di Pejaten dibiayai oleh BIN misalnya kan. Lalu timbul, padahal itu cuma ketemu di situ doang tuh. Jadi di mana-mana terjadi itu. Saya satu semester ini mungkin udah 100 kampus saya kasih kuliah tuh, dan itu memang ada pemanasan emosi di situ tuh. Kemudian kita lihat bahwa jalan pertama itu dibuka oleh mahasiswa di UGM itu. Lalu estafetnya diambil oleh dosen serahkan pada profesor kan. Kan ini akan terus menerus kan. Estafetnya akan berlanjut. Akan berlanjut pasti itu. Sampai ke mama. Saya minta tanggapan dari perwakilan BEM di sini. Sudah ada Feral dari studio dan juga ada Muhammad Haikal dengan sambungan Zoom. Saya akan ke Feral terlebih dahulu. Feral, ini sebenarnya rekan-rekan BEM, ada guru besar juga dari UI, suara dengan guru besar dari kampus lain dan BEM lain. Ini seperti apa sih saling berkomunikasi, yang mana yang duluan? Atau ternyata dukungan dari guru besar seakan-akan menjadi tambahan semangat dan juga amunisi teman-teman BEM? Kalau bicara semangat tentunya menjadi semangat. Artinya kita punya rasa semangat juang yang sama gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya Mbak, dari beberapa waktu ke belakang, kita selalu berdebat terkait etika, terkait hukum, yang nampaknya selalu dipukul balik oleh pihak istana atau sebagainya. Rasanya tidak bisa kita berbicara etika oleh pihak yang tidak mengerti etika itu sendiri. Nah, di sini saya coba untuk bahas perspektif lain gitu, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika ini terus dibiarkan, itu akan menghasilkan ketimpangan politik. Kalau kita baca buku yang sama dari Bang Rocky Gerung tadi gitu, How Democracy Dies, disebutkan bagaimana demokrasi itu akan terjadi kemunduran ketika ada usaha dari eksekutif untuk melegalkan ataupun melanggengkan kekuasaannya. Kita ambil contoh misalkan di Rusia, Putin dan juga Erdogan di Turki, di mana mereka melakukan amandemen di situ. Nah, posisi yang ada di Indonesia saat ini adalah dominasi dari eksekutif dan juga dikolaborasikan dengan populisme. Itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya untuk demokrasi kita. Kita tahu saat ini demokrasi dicampur adukan, di mana eksekutif punya dominasi yang tinggi dan juga adanya populisme itu dapat menciptakan ketimpangan politik. Ketimpangan politik dapat terjadi di negara yang demokrasinya masih tergolong muda. Kita mengambil contoh Indonesia. Indonesia ini baru menerapkan demokrasi elektoral pada tahun 2014, dan pada konteks tahun ini pemilu 2024 artinya baru ada satu kali transisi dari incumbent ke non-incumbent. Apa yang dilakukan Pak Jokowi saat ini ketika kita biarkan cawe-cawe yang dilakukan presiden tentu akan menghasilkan suatu presiden yang buruk ke depannya. Yaitu kita tahu sendiri bahwa nantinya akan menghasilkan suatu presiden di mana presiden selanjutnya yang akan melanjutkan dari presiden incumbent itu hanya presiden yang dikehendaki oleh presiden incumbent itu sendiri. Bukan masyarakat. Menurut Anda gerakan-gerakan ini, suara dari guru besar, suara kampus, suara rekan-rekan dari BEM, akan berdampakkah kepada masyarakat? Sudah semestinya akan berdampak, karena apa yang kita suarakan, apa yang kita bicarakan bukan semata-mata atas opini kita pribadi, tapi kita berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat luas di sana yang mereka percayakan itu dapat dikomunikasikan, dapat diaspirasikan, disuarakan oleh kaum intelektual yang berasal dari kampus. Baik. Yang punya jaringan di masyarakat itu hanya 2. Pertama itu partai politik yang punya jaringan dari tingkat pusat sampai ke bawah. Yang kedua mungkin organisasi kemasyarakatan, ya katakanlah misalnya seperti NU atau Muhammadiyah yang memang punya struktur gitu. Karena itu memang daya jelajah dari pikiran-pikiran yang ada di katakanlah kampus atau guru besar memang agak terbatas. Gitu. Karena kita sendiri juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dan ke atas itu sekitar 10% dari pemilih. Nah, saya sendiri juga melihat begini, sebetulnya
memang katakanlah kampus atau guru besar Ya. memang agak terbatas. Gitu. Kan kita sendiri juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dan ke atas itu sekitar 10% dari Ya. gelombang itu harus datang dari masyarakat, bukan dari guru besar. Ya Akan soalnya datang dari adalah bahwa masyarakat. tingkat kepuasan publik kepada masyarakat kepada Jokowi? presiden itu Tinggi. pada hari ini 80%. Trustnya juga hanya sedikit di bawah TNI. Oke. Trust kepada lembaga TNI itu 90-an%, kepada presiden Ya. itu ya dekat-dekat dengan angka 90%. Jadi menurut saya ya pada hari ini mungkin ya daya jelajahnya agak terbatas pada ruang-ruang diskusi seperti kita pada hari ini. Oke.